Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya Roberto, mahasiswa dari Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis, akan membahas topik yang mungkin terdengar futuristik. Tapi sebenarnya, sudah mulai mengubah cara dunia bekerja saat ini. Topiknya adalah blockchain, teknologi in logistik. Video ini juga saya dedikasikan sebagai tugas untuk mata kuliah yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo. Supaya pembahasan kita terarah, saya membagi presentasi ini menjadi 3 poin utama. Pertama, deskripsi blockchain. Kita akan pahami dulu apa barangnya supaya nggak bingung. Kedua, relevansi logistik. Kenapa sih orang logistik butuh blockchain? Apa masalah yang diselesaikannya? Ketiga, trend and summary. Kita akan lihat masa depan teknologi ini seperti apa. Oke, masuk ke poin pertama. Apa itu blockchain? Banyak orang mikir blockchain itu uang digital, padahal intinya sistem buku besar terdistribusi dan atau distribusi ledger. Bayangkan kalau biasanya data perusahaan itu disimpan di satu komputer, server, nah di blockchain salinan datanya dipegang oleh semua pihak dalam jaringan. Jadi nggak ada tuh yang namanya satu orang bisa diam-diam mengubah data karena semua orang punya catatan. Ini membuat sistem ini sangat transparan dan aman. Keamanan data dan imuntabilitas. Kenapa bisa aman banget? Ada tiga kuncinya. Satu, struktur data. Data disimpan dalam blok-blok yang ada cap waktunya. Hashing, tiap blok punya kode unik atau sidik jari yang menyambung ke blok sebelumnya. Imuntabilitas, ini yang paling penting sifatnya. Immutable atau kekal sekali data masuk, dan itu nggak akan bisa diedit dan nggak bisa dihapus. Jadi nggak ada jejak audit yang sempurna dibuat logistik. Nggak ada lagi data dimanipulasi secara di tengah jalan. Tapi kalau semua orang pegang datanya, rahasia bisa bocor dong. Ini banyak pertanyaan orang seperti ini. Nah, tenang dulu, di dunia bisnis logistik kita pakainya permission blockchain, bukan yang kayak di public Bitcoin. Ibaratnya ini private club, hanya pihak yang sudah diverifikasi kayak pabrik, kurir, resmi, bank, dan bea cukai yang boleh masuk. Jadi data sensitif perusahaan tetap aman, tapi kolaborasi tetap jalan. Tantangan dan solusinya. Nah, sekarang kita masuk ke alasan kenapa masalah utama. Masalah utama logistik ini adalah fragmentasi. Data terpencar-pencar. Pihak pengirim bilang barang sudah dikirim. Pihak penerima bilang belum sampai. Sering banget sengketa kan? Blockchain hadir sebagai single sources of truth atau satu sumber kebenaran. Karena semua melihat buku besar yang sama secara real time, nggak ada lagi debat kusir kalau sistem bilang sampai, ya berarti faktanya lapangan memang sudah sampai. Kita percaya pada sistem bukan cuma omongan. Fitur smart contract, simpelnya ini adalah logika if, this, then, that, yang jalan otomatis. Contoh, jika barang terdeteksi masuk gudang penerima, maka sistem otomatis mentransfer pembayaran ke vendor truk detik itu juga. Nggak perlu lagi dikirim invoice manual, menunggu-nunggu tanda tangan basah, proses birokrasi yang makan waktu berminggu-minggu. Semuanya serba otomatis. Studi kasus, di sini saya ambil studi kasusnya dari DHL. Dengan blockchain-nya itu ditransfer. Biar nggak dikira cuma teori, kita lihat studi kasusnya. DHL itu punya project transfer. Ini yang ngasih visibility S2N. Efeknya apa? Mereka bisa mencegah stok kosong dan stok numpuk karena tahu persis posisi barang ada di mana tiap detiknya. Lanjut, DHL selain transfer juga mempunyai trans audit. Dulu, audit logistik itu mahal karena harus bayar auditor pihak ketiga dan buat ngecek. Dengan blockchain, sistem otomatis mencocokkan. Oke, barang fisik sudah dikirim, kontrak harganya sekian, cocok, pembayaran langsung jalan. Hemat biaya, hemat waktu. Selain efisiensi, ini juga kepercayaan atau provenance.
Teman-teman pernah ragu nggak barang yang dibeli ini asli atau palsu? Obat ini aman atau enggak? Dengan blockchain kita bisa melacak jejak barang dari bahan baku ke tangan kita. Ini krusial banget buat barang mewah dan atau farmasi yang mencegah pemalsuan. Future and trend, melihat ke depan. Terakhir masa depannya gimana? Kita akan mengintegrasikan dengan IoT, jadi nanti sensor suhu atau GPS di truk akan lapor ke blockchain, bukan manusia lagi. Lalu ada financial supply chain, di mana aliran barang dan aliran uang menjadi satu kesatuan yang instan. Kesimpulannya, blockchain bukannya cuma gaya-gayaan teknologi, ini adalah solusi nyata untuk bikin logistik lebih transparan, cepat, dan hemat biaya. Demikian presentasi dari saya. Kalau